Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan beberapa solusi dari permasalahan yang biasa dihadapi oleh seorang pendidik atau seorang guru pada saat mengajar di kelas, yaitu cara mengatasi peserta didik yang mengantuk di kelas pada saat pembelajaran. Biasanya permasalahan yang dihadapi itu, satu, saat mengajar di kelas, terutama pada jam pelajaran setelah istirahat kedua, sekitar pukul 12.40 sampai dengan pukul 14. Itu adalah waktu yang rawan bagi peserta didik untuk merasakan kantuk dan merasa enggan untuk mengikuti pelajaran, sehingga fokus untuk mengikuti pelajaran akan hilang. Dan beberapa orang siswa sering saya dapati tertidur pada saat kegiatan berlangsung. Kenapa hal ini akan terjadi? Karena ada beberapa akar permasalahannya. Yang pertama adalah peserta didik tidak fokus belajar karena mengantuk. Kenapa tidak fokus? Mungkin karena sholat, setelah sholat dan terkena air wudhu, nah rasa kantuk itu akan mulai terasa sehingga mereka tidak akan fokus untuk belajar. Yang kedua, materi pembelajaran tidak dikuasai oleh peserta didik. Kenapa tidak dikuasai? Karena mungkin penyampaian materi itu tidak menarik bagi siswa. Mungkin guru masih menggunakan old method, menggunakan materi-materi dengan cara-cara yang lama, sehingga mereka tidak tertarik dan itu akan membuat rasa ngantuk bagi peserta didik. Kemudian, suasana kelas menjadi tidak aktif karena peserta didik cenderung pasif. Dengan penyampaian penjelasan yang menggunakan metode yang tidak menarik, maka peserta didik akan lebih cenderung pasif. Mereka hanya mendengarkan, merasa dibacakan dongeng oleh gurunya. Nah, dalam situasi itu, maka banyak peserta yang akan tidak fokus dan merasa ngantuk. Dan yang lainnya adalah terjadi kegaduhan saat ada teman yang usil terhadap temannya yang lelap tertidur. Pada saat proses pembelajaran, bisa saja siswa yang tertidur tadi akan diusili oleh temannya, sehingga akan timbul suara tertawa, suara gaduh yang akan mengganggu pembelajaran tersebut. Hasil pemecahan masalah yang didapat adalah: pertama, ketahuilah terlebih dahulu mengapa peserta didik mengantuk. Ada beberapa kemungkinan diantaranya, yaitu kelelahan karena mungkin dari jam pertama, dari jam 7 hingga siang hari itu mereka banyak tugas, mungkin setelah olahraga, mungkin juga karena banyak kegiatan yang lainnya. Kemudian kekenyangan, setelah istirahat, setelah sholat, mereka makan, mereka jajan. Nah, bisa saja setelah itu mereka akan kekenyangan dan terserang kantuk. Bosan dengan cara mengajar gurunya, bisa saja yang tadi saya jelaskan bahwa cara penyampaian guru itu masih menggunakan metode lama, ya, yang pasti membuat siswa tidak akan tertarik. Kemudian dalam keadaan kurang sehat, kemungkinan siswa itu tidak dalam keadaan kurang sehat sehingga merasa ngantuk dan enggan untuk atau tidak mampu fokus pada pelajaran. Dan mungkin juga adalah kurang gerak. Kurang gerak ini bisa saja karena setelah sholat, setelah makan, dan menunggu si guru datang, nah mereka akan merasakan kantuk juga. Selanjutnya adalah, setelah kita mengetahui tadi masalah-masalahnya, yang selanjutnya kita lakukan adalah sebaiknya guru melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Mendahului pelajaran dengan cerita atau motivasi. Ini tantangan bagi guru yang mengajar di atas jam 12. Nah, di sini guru harus mempunyai trik atau strategi untuk menggunakan metode-metode belajar, metode-metode mengajar yang bisa memotivasi siswa. Kemudian menghadirkan pembelajaran seru dan menyenangkan, mungkin dengan menggunakan game, atau brainstorming, atau mungkin lagu. Dan juga memberikan selingan humor di saat pembelajaran. Ini pasti akan menarik perhatian siswa. Mereka akan tertarik dan akan mulai fokus kepada pelajaran.
dan memastikan tidak memberikan tugas yang banyak. Nah, ini salah satunya yang membuat mereka enggan bahkan mengantuk dalam proses pembelajaran. Kemudian menghindari metode ceramah atau dikte. Nah, di sini guru harus kreatif mencari metode-metode yang lebih menarik, yang lebih menantang bagi mereka di samping metode-metode ceramah atau dikte atau diskusi. Kemudian, apabila kita menemui siswa yang masih mengantuk, kita bisa berikan kesempatan mereka untuk mencuci muka. Dengan begitu, mereka akan merasa segar dan fokus kembali. Dan yang terakhir, kita akan memberikan refleksi pembelajaran secara rutin. Dengan refleksi ini, kita akan mendapatkan masukan seberapa jauh mereka memahami materi yang telah kita jelaskan, dan mereka juga akan memberikan timbal balik tanya jawab antara guru dan siswa tentang materi yang baru saja dijelaskan. Solusi pemecahan masalahnya adalah sebaiknya guru harus menyadari apa yang dirasakan atau diinginkan oleh peserta didik saat pada kegiatan KBM atau peka terhadap keadaan peserta didik. Nah, bagi guru yang mengajar siang hari ini pada pukul 12 atau pukul 13 atau menjelang sore, dari sini guru harus melihat apakah siswa fokus atau tidak. Kalau misalnya mereka tidak fokus, nah kita harus menggunakan metode-metode dan kita harus peka apa yang mereka inginkan. Jangan kita tidak tahu menahu, tidak peduli apa yang mereka inginkan. Nah, di sini akan terjadi komunikasi satu arah. Guru hanya menjelaskan tanpa melihat apakah siswa itu mengerti atau tidak. Kemudian, guru harus berperan sebagai mediator, motivator, dan konstruktor. Di sini kita sebagai mediator antara siswa dan materi yang akan kita jelaskan. Kita harus mencari metode-metode yang gampang anak-anak ingat, gampang anak-anak serap. Kemudian sebagai motivator, kita memberikan motivasi. Walaupun kita belajar siang, kita harus mempunyai tetap semangat untuk belajar. Kemudian, guru harus introspeksi diri dan sering melakukan refleksi. Nah, di sini guru harus melihat pada diri sendiri, apakah saya sudah mampu untuk memberikan materi dengan baik kepada siswa, apakah saya sudah mampu sebagai motivator, sebagai mediator, atau sebagai konstruktor. Sini perlu, karena dengan introspeksi ini, kita sebagai guru akan melihat sejauh mana pemahaman atau ketercapaian yang dihasilkan oleh siswa selama proses belajar mengajar. Next, selanjutnya adalah perlu banyak luang untuk mempersiapkan diri di kelas. Nah, sebelum kita mengajar, kita harus mempersiapkan diri kita dulu. Diri kita sebagai guru, bagaimana strategi yang akan kita kerjakan di dalam kelas, kita sampaikan di dalam kelas. Materi apa kita persiapkan dengan baik, dan media-media pembelajaran yang akan kita gunakan. Dan terakhir adalah jeli memahami permasalahan di kelas. Banyak guru-guru sekarang sangat cuek, sangat tidak peduli apa yang terjadi di dalam kelas. Karena dalam mindset mereka bahwa memberikan materi, mengajarkan materi, menjelaskan materi itu sudah tugas dia, sudah tugas seorang guru. Jadi tidak perlu lagi melihat permasalahan di dalam kelas. Itu salah besar. Kita sebagai pendidik harus memahami masalah apa yang ada di dalam kelas, sehingga akan terjadi kondisi yang kondusif selama pembelajaran di dalam kelas. Nah, untuk solusi peserta didiknya sendiri adalah 1. Apabila kita menemukan siswa didik yang tertidur dalam kelas, kita bangunkan peserta didik dengan perlahan. Jangan sampai kita memarahi, memukul apalagi. Kemudian, berilah aktivitas untuk menghilangkan rasa kantuknya. Misalnya kita berikan mereka kesempatan untuk mencuci muka, atau kita kesempatan untuk mereka membaca materi, atau mungkin mencari materi dengan internet. Kemudian pindahkan peserta didik dekat dengan meja guru. Apabila siswa itu tertidur di belakang, kita pindahkan biar konsentrasi mereka mulai terfokus pada pembelajaran. Selanjutnya adalah buatlah peserta didik Anda terlibat dalam pembelajaran.
Nah, di sini maksudnya adalah selama pembelajaran kita akan mempunyai waktu tanya jawab, komunikasi dua arah. Nah, di situ siswa tersebut kita libatkan sehingga dia rasa kantuknya akan hilang. Kemudian, tunjukkan atau sebut namanya. Apabila siswa itu tertidur, tinggal kita panggil namanya atau tunjuk namanya. Dengan begitu, mereka akan merasa kaget dan mulai fokus. Dan terakhir adalah, jika keadaan sangat mendesak, biarkan dia tidur sebentar dan bangunkan untuk cuci muka. Kita sebagai pendidik harus memberikan contoh kepada peserta didik dan jangan merasakan bahwa kita adalah pendidik, mereka harus mengikuti peraturan kita, tapi tidak dengan keadaan yang sangat otoriter. Kita harus punya rasa toleransi dan memahami kenapa siswa itu tertidur. Demikian masalah dan solusi yang telah saya berikan, walaupun dengan bahasa dan waktu yang terbatas. Saya berharap semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.